Bab 141, Sekelompok Murid Sekolah Dasar. Di mata Rio, hanya seni bela diri dari China yang ada di pikirannya, dia tidak pernah melihat yang dari luar China. Jangankan Gilson, mungkin Presiden Amerika Utara sekalipun berdiri di hadapannya, dia tidak akan mengenalinya. "Master, apa kamu ingin melukainya?" tanya Arifin setelah berpikir-pikir sejenak. "Melukainya? Aku bahkan takut akan mengkotori tanganku. Pasukan khusus Sirius ini total memiliki 6 bantuan asing, selain bantuan asing dari tim Rio, keempat kapten bantuan asing lainnya adalah keponakanku sendiri, sebagian besar pasukan khusus Sirius adalah orang-orangku, apa masih perlu menggunakan tanganku sendiri untuk melukainya?" Rio tersenyum ganas. "Master, aku mengerti." Perlahan senyuman menghiasi wajah Arifin. Orang yang cerdas tidak perlu mendengar terlalu jelas untuk mengerti, dia sudah mengetahui, jika Rio ingin menghancurkan Gilson, setidaknya dia memiliki 100 cara untuk melakukannya. Rio tidak mengandalkan kekuatannya untuk bisa ada di posisi ini, melainkan mengandalkan kecerdasannya. Kemarin malam, Gilson, Rio dan Turmalin dari klan Yahenara secara resmi memasuki dan menginap di pasukan khusus Sirius, hanya tinggal menunggu keesokan harinya, Gilson akan memilih tim masternya sendiri dari Elite Master, dan di waktu yang sama melatih ketujuh tim elit. Dan pada malam ini, beberapa tim lain telah mendapatkan berita tentang pelatihan khusus ini telah memasuki kamp pelatihan Sirius. Semalaman tanpa berbicara. Keesokan harinya, sebanyak kurang lebih 3.000 lebih pasukan elit khusus berkumpul di kamp pelatihan Sirius. Terlihat William berdiri gagah dengan seragam marsalnya, terdapat 3 bintang berbaris gagah di kedua bahunya, Gilson sendiri juga tengah mengenakan seragam militer miliknya, lengkap dengan pangkat letnan kolonelnya. Pada kedatangannya kali ini di kamp pelatihan Sirius, dia hanya membawa Tommy, Leo dan Susie, ketiga rekan satu timnya, Turmalin hanya membawa Master Bonaforza, dan Rio membawa seorang pemuda berbaju putih berdiri di samping, sambil menyaksikan Gilson yang sebagai master tamu memilih masternya. Dalam kompetisi seni bela diri militer ini, ada total 64 tim, organisasi immortal, 5 besar wilayah militer, 4 besar departemen, hampir dari 64 tim ini adalah master bela diri dari seluruh China, demi spesifikasi tertinggi kompetisi seni bela diri militer China, siapa yang bisa menjadi juara kompetisi besar seni bela diri militer ini, adalah sosok terbaik dari seni bela diri China yang ada di dunia. Belakangan ini daerah militer bagian utara tidak sebagus yang terakhir, kontes terakhir kali itu bahkan hanya mendapat peringkat terakhir. Demi ingin menjadi yang pertama kali ini, William juga telah melepaskan wajah tebalnya, secara khusus mengundang tim bantuan asing dari berbagai tempat dari bagian utara. Ketujuh tim ini adalah keturunan dari pasukan khusus Sirius. Pasukan khusus Sirius dipimpin oleh Arifin sebagai kaptennya, dan di antara 6 tim bantuan asing, tim Gilson dipimpin oleh Gilson sendiri, tim Rio dipimpin oleh murid-murid dari Rio, tim Pisau Emas yang dipimpin oleh Delonde, putra tertua dari Sukbaru penguasa Mongolia Dalam, salah satu dewa dari 12 dewa emas. Tim Telapak Tangan Besi adalah tim pertama yang dibentuk oleh organisasi Telapak Tangan Besi di Provinsi Lin, tim Pendekar Pedang dibentuk oleh organisasi Gunung Es pertama keluarga Hu di Provinsi Kaven. Dan tim Fish Iron yang dibentuk oleh keluarga Hong di Provinsi Montana. Ketujuh tim ini, terkecuali pasukan khusus Sirius, semuanya memiliki master tingkat dewa nomor 1 yang hadir secara pribadi. Seorang prajurit yang belajar seni bela diri dilatih untuk membunuh, mereka adalah penguasa di atas medan perang. Tapi jika disandingkan dengan kompetisi seni bela diri biasa, tetap orang-orang yang ada di lingkaran seni bela diri yang lebih profesional. Gilson tak hanya master dalam seni bela diri, dia juga seorang tentara bayaran yang sangat profesional, jadi mengapa William secara khusus mengundangnya sebagai instruktur utama bagi pasukan khusus Sirius? Di mata William, Gilson lebih cocok menjadi seorang instruktur dibandingkan dengan Rio. "Master Gilson," Jenderal William berkata, "di tim Gilson kekurangan orang, jadi hari ini, kamu diperkenankan untuk memilih mereka untuk masuk ke tim Gilson. Bahkan jika orang yang ingin kamu pilih adalah putra tertua Sukbaru, salah satu dewa dari 12 dewa emas, organisasi Telapak Tangan Besar dan murid besar dari organisasi Gunung Es, atau kapten dari tim Rio, tim Fish Iron, putra dari keluarga Hong, dia bisa membantu dirimu untuk meyakinkan mereka untuk bergabung dengan tim Gilsonmu." Bisik Rian yang sedang berdiri di sampingnya. "Kamu juga seorang pasukan dari pasukan khusus Sirius, kan?" ucap Gilson tersenyum, dengan melipat kedua tangannya, ia menatap para prajurit yang ada di depannya. "Benar," Rian mengangguk pelan. "Aku pernah menang ilmu bela diri darimu selama 10 tahun, dan masalah ini aku sedikit keterlaluan. Aku akan melatihmu dengan baik, membantumu menunjukkan bakat baikmu dari seluruh pasukan yang ada di kompetisi seni bela diri militer ini," kata Gilson. "Semoga wilayah bagian utara bisa menjadi nomor 1 di China," ucap Rian. "Kita coba saja." Gilson mulai memilih pasukan untuk tim Gilson.
Pasukan khusus Sirius adalah pasukan khusus pertama di daerah militer bagian utara, total ada 3.000 lebih master khusus, 500 Grandmaster, ada 2.000 lebih Elite Master, dengan kekuatan yang menakjubkan. Mereka tak hanya terampil dalam seni bela diri, tapi juga dalam membunuh, dan bahkan menggunakan senjata dalam medan perang. Jika ada master tingkat dewa yang menyerang, jangankan master tingkat dewa dasar nomor 1, sekalipun guru dari master tingkat dewa lanjutan itu sendiri, mereka juga bisa menang melawannya. Saat Jilson sedang memilih pasukannya sendiri, para kapten dan pasukan tim dari bantuan asing tak kuasa menahan tangan mereka yang sedang beristirahat di tempat, mereka memandang Jilson dengan tatapan arogan. Dia adalah Jilson, instruktur utama dari kamp pelatihan Sirius kali ini. Kekuatannya biasa saja, dapat kesempatan dari putra pemimpin mana dia. Dengar-dengar dia juga seorang kontestan dari kompetisi seni bela diri militer ini, kalau tidak salah dia baru mempunyai 3 anggota saja, dan masih kurang 4 anggota. Dan Jenderal William bermaksud untuk fokus melatih tim dari tim Jilson, jadi menyuruh dia di sini untuk memilih anggota pasukannya. Para master dari tim bantuan asing sedang berdiskusi. Tuan Delon, aku dengar, kesan Jenderal William kepada Jilson sangat tinggi, dia menaruh semua harapan kompetisi ini pada dirinya. Dia tak hanya mempunyai kuasa untuk memilih anggota pasukan, dia bahkan bisa memilih kita untuk bergabung dengan timnya. Kamu adalah master tingkat dewa, kapten kami adalah master tingkat dewa, tim pendekar pedang dari keluarga Hu, Rizno juga master tingkat dewa, tampaknya Jenderal William ingin membentuk satu tim master tingkat dewa. Ucap seorang anggota master dari organisasi telapak tangan besi sambil tersenyum. Apa maksudnya? Kita bekerja keras untuk Jilson. Raut wajah Delon, putra Sukbaru, salah satu dewa dari 12 dewa emas berubah. Maksudmu, kita para master tingkat dewa akan dirombak ke tim Jilson. Membentuk tim master tingkat dewa dengan Jilson, dan membiarkan Jilson si parasit ini menjadi kapten kita. Aku tidak bersedia. Aku di sini hanya untuk memenangkan kehormatan bagi ayahku, dan aku bertekad untuk mendapatkan 7 harta karun itu, aku tidak akan mau bergabung dengan tim Jilson. Ucap Delon seketika. Aku juga tidak ingin, hanya saja tidak enak untuk mengabaikan Jenderal William. Kata murid besar dari organisasi telapak tangan besi, lalu ikut mengeluarkan senyum dingin. Hanya saja, jika memintaku untuk membentuk tim dengan Jilson sekalipun, mungkin juga seharusnya kita yang akan menjadi kapten, memangnya siapa dia? Nama pasukan juga perlu diganti, ganti dengan nama kita. Hehe, Yofi, kamu sungguh enak diajak berbicara, Jenderal William memang perlu dihargai, tapi kehebatan seni bela diri kita juga tidak kalah hebat, kan? Dalam segi kekuatan, prajurit tentara dari China yang paling kuat, tapi dibandingkan dengan kemampuan pribadi dengan keterampilan bela diri, tetap kita master seni bela diri yang lebih baik. Kita tidak mungkin bisa membentuk tim dengan Jilson, masalah ini bahkan tidak mempunyai peluang untuk mendiskusikannya. Jika Jenderal William benar-benar menyuruh kita untuk bergabung dengan Jilson, kalian dengarkan kata-kataku, kita langsung menyerah dengan kompetisi ini. Ucap Rizno kapten dari tim pendekar pedang sambil tersenyum dingin. Aku benar-benar tidak bisa satu tim dengan Jilson, jika memang seperti ini, aku lebih baik menyerah dari kompetisi ini. Aku tidak percaya, di mata Jenderal William, ke-6 tim kita tidak sepenting dengan tim dari Jilson. Ucap Hendrix kapten tim Peace Iron dari keluarga Hong. Aku dan Arifin mendukung kalian, kata kapten tim Rio dengan tanpa ekspresi. Jilson telah berputar dari para master dan pasukan khusus, dia mencari sosok seorang master atau para pemuda yang mempunyai potensi untuk bergabung dengannya. Dia tidak melontarkan sepatah kata pun, hanya berjalan dengan cepat melewati barisan para pasukan, dan merasakan energi ki sejati yang ada di dalam diri mereka. Ketika Jilson telah tiba di ujung, dia kembali memutar untuk sekali lagi. Setelah kurang lebih setengah jam berlalu, dia kembali ke posisinya dan menghelakan napas ringan. Kenapa, Master Jilson? Rian merasa ragu. Tidak apa-apa, mari kita mulai pelatihan ini secara resmi. Ucap Jilson tanpa ekspresi. Instruktur dari kamp pelatihan Sirius ini tak hanya Jilson seorang, tapi ada Rian, Sulaiman, dan Rio dengan sekelompok wakil instruktur. Melihat Jilson telah berjalan sekeliling dan tidak memilih satupun anggota pasukan baru, sepertinya tidak terlalu puas dengan para prajurit di sini, bahkan jika Sulaiman mengetahui kekuatan yang dimiliki Jilson, dia masih tetap sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah instruktur utama dari kamp pelatihan Sirius sebelumnya, dan para prajurit di sini semua adalah hasil dilatih olehnya. Tanpa panjang lebar dari Jilson, dia segera ingin memulai pelatihannya, dia juga tidak memilih prajurit dari dia, apa maksudnya? Apa dia meremehkan para prajurit yang dilatihnya? Master Jilson, apa karena tingkat seni bela dirimu terlalu tinggi, sehingga kamu merasa para prajuritku tidak layak denganmu? Ucap Sulaiman dingin, otot-otot wajahnya tampak sedikit berkedut. Instruktur Sulaiman, mari kita mulai latihannya.
Tatapan mata Jilsen kecewa. Melihat Jilsen seperti ini, Sulaiman semakin kesal. Master Jilsen, tolong katakan saja terus terang, kamu juga seorang prajurit, apa bisa sedikit jantan? Jika kamu memiliki pendapat dengan para prajuritku, mohon berikan kritik dan sarannya, jangan hanya memendamnya dalam hati, seperti seorang wanita saja. Kalau begitu, aku langsung katakan saja, tanya Jilsen. Silakan, Sulaiman marah. Dalam urusan mengisi dan menghancurkan posisi musuh di medan perang, aku bisa menjamin bahwa setiap prajuritmu adalah pemain yang bagus. Tapi jika dalam partisipasi kompetisi seni bela diri militer, jangan banyak harap. Jika dibandingkan dengan seorang seni bela diri yang sesungguhnya, mereka hanya sekedar sekelompok murid sekolah dasar. Apa? Melihat raut wajah Jilsen begitu datar, raut wajah Sulaiman seketika berubah. Tak hanya Sulaiman, Rian, Arifin, Rio, Briani, Risno, Delon, serta Hendrix, raut wajah mereka semua berubah dalam sedetik, termasuk William. Jilsen, beraninya kamu meremehkan orang-orang yang ada di sini. Bab 142, salah satu 4 keluarga besar Wulin, keluarga Zhu. Kerja keras selama bertahun-tahun. Pasukan khusus adalah tombak di antara para prajurit, mereka memiliki kemampuan tempur yang kuat dan bertanggung jawab atas operasi militer di medan perang, dan juga mereka bertanggung jawab dalam menargetkan musuh penting, secara efektif melumpuhkannya, dan menyelesaikan perang. Mereka yang bisa menjadi pasukan khusus, adalah orang-orang yang terpilih dari para prajurit yang sangat lincah, dan yang telah melewati segala macam proses rintangan, dan bisa menjadi seorang yang lebih hebat. Jilsen bahkan menyindir bahwa seluruh pasukan khusus di sini adalah kumpulan dari murid-murid sekolah dasar, dan bahkan juga termasuk dengan kelima tim bantuan asing, bagaimana mungkin semua orang di sini tidak marah. Ketika Jilsen baru melontarkan perkataannya, tiba-tiba terdengar suara serak seorang pria. Seseorang pria tua yang mengenakan seragam militer, berkata dengan dingin sambil membelai kumisnya, "Saudara Jilsen, karena kamu mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini adalah murid-murid sekolah dasar," pria tua ini ingin bertanya, "berarti kamu adalah seorang mahasiswa dari para prajurit ini?" Bisa dikatakan seperti itu. Jilsen mengangguk dengan pelan. Apa? Mata pria tua itu segera berubah. Astaga, Jilsen ini sungguh tak tahu malu. Dia pikir Jilsen akan merendah, tapi tak disangka, Jilsen malah langsung mengakuinya. Dia segera menunduk, lalu berkata kepada Jilsen, "Karena kamu adalah mahasiswa, maka seorang murid sekolah dasar pria tua ini ada yang ingin menantangmu." Pria tua tidak terlalu berbakat, aku hanya seorang wakil instruktur dari kamp pelatihan Sirius, senior dari organisasi telapak tangan besi dari Provinsi Lin, master tingkat dewa dasar. Jilsen, kamu begitu sombong, beraninya kamu meremehkan kami semua. Aku adalah saudara dari Sukbaru, 12 Dewa Emas. Seorang paman yang melihat Delon tumbuh besar, namaku Vladir, master tingkat dewa dasar, aku harap aku bisa menguji kekuatanku denganmu. Lagi-lagi seorang prajurit tua keluar dari barisan. Aku adalah senior dari organisasi Gunung Es, orang-orang di Jianghu menyebutnya serigala terbang Gunung Es, kekuatan seni bela diriku ada di master tingkat dewa dasar, yang juga merupakan wakil instruktur dari kamp pelatihan Sirius, bagaimana kalau kita berdua beradu satu sama lain? Seorang prajurit tua lain keluar. "Hei, mahasiswa seni bela diri, aku ingin belajar denganmu." Seorang paman kedua dari keluarga Hong di Provinsi Montana, dia mengepal erat tangan besinya dan menatap dingin Jilsen. Tak disangka, Jilsen berani memandang rendah para prajurit yang ada di sini, bahkan sekaligus dengan para pejuang sekalipun. Rio yang mementingkan harga dirinya, raut wajahnya telah berubah setelah dipandang rendah oleh Jilsen. Diam-diam dia telah mengumpulkan energi ki sejati di telapak tangannya, dan telah berencana untuk memusnahkan seorang juniornya. Namun, dia adalah orang yang penting di sini, dia berniat untuk membiarkan para junior ini beraksi terlebih dahulu, dan terakhir barulah dia akan memusnahkan Jilsen dengan tangannya sendiri. Aku lebih baik tidak usah beradu dengan kalian. Jilsen hanya menampilkan ekspresi kecewanya, dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk bertukar ilmu dengan para master di sini. Kedatangannya kali ini di kamp pelatihan Sirius dan tujuan dia satu-satunya adalah ingin memilih beberapa nama untuk satu tim dengannya. Tapi yang dia dapat malah, tidak ada seorang pun yang layak untuk satu tim dengannya. Bukan karena dia sombong, tapi dia harus memilih dengan baik rekan satu tim dengannya. Yang dia inginkan adalah rekan satu tim, seperti Leo yang bisa belajar dengan otodidak tanpa seorang guru, hanya dengan sebuah buku seni bela diri yang dia pungut dari tong sampah, bisa membuatnya menjadi seorang jenius master tingkat dewa yang tak tertandingi. Atau seperti dengan Susi, dari orang biasa, dan kini dia berhasil menjadi master tingkat dewa dasar yang memiliki master tingkat langit yang melindungi energi ki sejati di tubuhnya.
Di kamp pelatihan Sirius ini memang banyak master-master, para kapten dari beberapa tim bantuan asing, menjadi wakil instruktur di Jianghu, atau seperti Sulaiman, Rian yang bisa bekerja keras berlatih hingga menjadi elit. Tapi mereka semua terlalu biasa, tidak jauh beda dengan Yongqi, Vicky yang telah dikalahkan olehnya, para master seperti mereka, selama dia mempunyai uang, mereka setidaknya bisa mendapatkan 3 hingga 500, Navier yang menjadi adik sepupunya saja diremehkan olehnya, bagaimana dia bisa memandang Yongqi, dan Vicky yang memiliki kekuatan setengah-setengah. Dulu dia telah berjuang sendiri di luar negeri, sampai akhirnya dia hampir dipaksa bunuh diri dengan melompat ke laut, tidak ada teman yang membantunya saat itu. Dan sekarang, akhirnya dia bersusah payah untuk mencari teman untuk membentuk tim dengannya, tentu saja dia harus mencari orang yang memiliki kehebatan yang di atas rata-rata. Di sini tidak ada orang yang mirip dengan Leo dan Susi, dia sangat kecewa. Dia juga seorang prajurit, sebagai seorang instruktur utama dari kamp pelatihan Sirius, tentu dia berhak untuk menghina para master di sini. Tapi, dia menahan kata-katanya sendiri, sebenarnya, dengan dia mengatakan mereka adalah murid sekolah dasar, itu sudah merupakan kata-kata yang telah diperhalus olehnya, jika di masa lalu, dia tidak akan segan-segan mengatakan bahwa para master di sini semua adalah sampah. Jenderal William, berapa lama sesi pelatihan ini? Tanya Gilson setelah dia berpikir sejenak. Sesi pelatihan umum biasanya 1 bulan, tapi karena kamu datang, aku secara khusus memanggil mereka berkumpul, berharap mereka bisa menjadi sosok hebat sepertimu. William berkata sambil mengerutkan keningnya. Aku tidak berpikir Gilson sombong, dalam hati dia berpikir, apakah para pasukan khususnya seperti dengan yang dikatakan Gilson, bagaikan sekelompok murid sekolah dasar. Apa yang dikatakan Gilson benar, jika mereka adalah mahasiswa, bagaimana mungkin mereka bisa kalah satu persatu dalam beberapa kontes, dan bahkan juara terakhir. Orang-orang ini perlu berlatih. Jika sungguh harus memilih seorang anggota, sebenarnya aku masih memiliki satu master di dalam hatiku. Hanya saja kepribadiannya sedikit aneh, dan juga jaraknya terlalu jauh dari sini, aku harus pergi menemuinya sendiri. Sebenarnya para wakil instruktur di sini cukup bagus, meskipun aku tidak mempunyai uang, mereka juga akan melatih para kontestan dengan baik. Bagaimana kalau sesi latihan mereka 20 hari, dan mereka mewakili aku untuk melatih para kontestan, lalu 10 hari terakhirnya, aku akan mengambil alih untuk melatih mereka, aku perlu keluar sebentar. Kata Gilson. Saudara Gilson, ada Leo di sampingmu, dan Susi yang memiliki kekuatan luar biasa, aku sangat tahu betul dengan kekuatan mereka berdua, aku sangat penasaran, apakah di dunia ini masih ada orang yang memiliki bakat seperti mereka? Tanya William. Ada, banyak orang berbakat di dunia ini, hanya saja bakat yang bisa aku gunakan tidak banyak. Jika aku mengunjungi secara pribadi orang-orang yang berbakat itu, aku memiliki 90% keyakinan, mereka bisa bermanfaat bagiku. Gilson tersenyum memandang Turmalin. Turmalin mengerti apa yang dimaksud oleh Gilson, dia juga seorang master luar biasa, tapi sayangnya dia dilahirkan di keluarga kerajaan, dan juga kepala keluarga muda dari klan Yehenara, ibunya pasti tidak akan mengizinkan dia dengan terhormat bergabung dengan Gilson. Dari semua master di sini, Gilson hanya tertarik dengan Turmalin, tapi sayangnya Turmalin tidak bisa digunakan olehnya. Baiklah, kamu pergi saja. Melihat Gilson yang tidak bisa menemukan anggota untuk setim dengannya, William juga sedikit merasa kecewa dalam hatinya. Baik, aku pergi dulu. Gilson berjalan ke arah gerbang kamp pelatihan Sirius, dia segera meninggalkan tempat ini. Saudara Gilson, kamu masih belum bertanding dengan kami. Prajurit tua itu tiba-tiba memanggil Gilson. Tidak perlu, Gilson menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak perlu, berarti kamu hanya menjual ketenaran dan reputasimu saja. Prajurit tua itu berteriak. Anggap saja aku seperti itu, kata Gilson. Berarti kamu mengaku kalah. Prajurit tua itu bertanya kembali. Aku kalah. Gilson tidak memalingkan kepalanya, dia terus berjalan ke gerbang kamp pelatihan Sirius ini. Hahaha, ternyata hanya seorang murid yang menjual ketenaran dan reputasi saja. Prajurit tua itu tertawa seketika. Gilson hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dalam hatinya dia berpikir, apa yang perlu diadu, kamu hanyalah seorang master tingkat dewa dasar, kekuatan sebenarnya yang aku miliki adalah master tingkat dewa lanjutan, tidak peduli bagaimana harus bertanding, ujung-ujungnya juga kamu akan jatuh di tanganku, dari aku kembali, aku sudah melepaskan sekian banyak master sepertimu, dan pada akhirnya hanyalah berpura-pura saja. Aku sudah lelah dengan kepura-puraan seperti ini. Tak ada artinya. Rio hanya tersenyum sinis melihat adegan seperti ini, dalam hatinya berpikir, Gilson hanyalah seorang master tipuan. Kurang lebih sama dengannya, hanya bertanding dengan lawan yang dirasa mudah untuk ditaklukkan.
Dia telah mengatakan untuk tidak bertanding, bisa juga dia terlihat sedikit berpura-pura, langsung mengatakan bahwa dia mengakui kekalahannya, agar dia terlihat seperti seorang master hebat. Jika dia memang mengalah dengan pertarungan ini, yang malu juga tetap dia. Sayangnya, Jilson pernah menghancurkannya sekali, dan sekarang perlahan dia mulai terkenal di ibu kota provinsi. Jika tidak, dia dan Jilson memiliki bahasa yang sama, dan bisa-bisa mereka menjadi sepasang teman yang baik. Jenderal William, kemungkinan orang yang ingin dicari oleh Jilson adalah orang yang memiliki kepribadian aneh, yang mungkin memiliki ketidaknormalan dalam dunia seni bela diri. Jika dia ingin mencari orang aneh seperti itu, kita juga memilikinya di kamp pelatihan Sirius ini, perlukah aku meminta Jilson untuk kembali? Ryan berpikir-pikir, kemudian tiba-tiba dia berjalan ke sisi William dan berkata dengannya. Yang kamu maksud dia? Raut wajah William berubah. Tidak salah lagi, dialah orangnya, aku mengira dia bisa menjadi teman dengan Jilson. Kata Ryan. Tidak bisa, pria itu telah kita keluarkan dari daftar militer, orang tuanya akan segera menjemputnya. Sifat orang itu sangat kacau, dia seolah merasa dirinya paling benar, dia tak takut dengan bumi dan langit, bahkan dia berani dengan Panglima, bagaimana mungkin kita meminta dia kembali ke tentara ini? Orang yang kita perlukan adalah orang-orang berbakat, bagaimana jika orang seperti ini akan segera berperang saat datang ke medan perang, dan mungkin akan membuat kekacauan, kita sudah bersusah payah telah mengusirnya, dan tentu tidak akan membiarkan dia kembali. Raut wajah William tampak sedih, dan terus menggoyangkan kepalanya, palingan Jilson juga tidak akan tertarik dengan orang seperti ini, jadi lebih baik jangan memperkenalkan mereka. Ketika William dan Ryan sedang berbicara, sebuah mobil mewah Rolls-Royce memasuki kamp militer. Seorang pria muda dengan rantai besi di sekujur tubuhnya, wajahnya mengenakan sebuah masker logam hitam, dan dibawa keluar oleh sekelompok prajurit. Pada saat rantai besi yang mengalungi sekujur tubuh pemuda itu dilepas, serta masker logam hitam yang ada di wajahnya dibuka, wajah tampannya segera menonjol keluar, dengan menunjuk ke arah William, dia berteriak memaki, dasar pria tua William, kamu adalah sampah. Dimaki oleh seorang pemuda, raut wajah William seketika dingin, dan dia tak menghiraukannya. Sampah, kamu juga sampah. Dan kalian semua sampah. Tuan Muda Ben adalah putra dari 4 keluarga besar Wulin, merupakan suatu keberuntungan bisa tertarik dengan tim pasukanmu, tapi beraninya kalian mengeluarkanku. Oke, tempat sampah seperti ini Tuan Muda Ben tidak akan tinggal di sini, Tuan Muda Ben ingin membentuk tim sendiri, dan berpartisipasi dengan kompetisi seni bela diri militer, kalian tunggu saja, lihat saja bagaimana Tuan Muda Ben menjadi yang pertama dari seni bela diri China, aku akan mengalahkan muka-muka sampah seperti kalian. Pemuda ini memaki sambil menunjuk semua orang yang ada di sini, termasuk para senior dan Rio. Siapa bajingan ini? Kenapa temperamennya begitu besar? Tatapan Risno mulai tajam. Risno, kamu jangan terprovokasi olehnya, dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, putra dari keluarga Zhu, keluarganya memiliki bank, dan properti keluarganya mencapai 1.600 triliun. Dia adalah putra terkaya di China, setelah keluarga Zhao dan Yehenara. Temperamen dan kekuatannya memang bisa diadu, dia tidak peduli dengan siapapun, bahkan Panglima saja dimaki olehnya, Jenderal William saja tak berdaya, jadi mengeluarkannya. Raut wajah seseorang berubah, dan berbisik kepada Risno. Begitu kejam, Risno terkejut. Dia orang kaya, ya pasti begitu kejam. Salah satu 4 keluarga besar Wulin, keluarga Zhu yang memiliki bank, Rio juga tidak berani macam-macam, dia hanya memalingkan wajahnya tanpa sepatah kata pun setelah dimaki oleh tuan muda ini. Kepala keluarga Zhu, putra keluarga kalian telah membuat onar di kamp kami, dan bahkan telah menghancurkan beberapa barang, total ada 3 tank, 5 mobil lapis baja, 1 unit helikopter bersenjata, dan 2 bilik kamp, serta sebuah gedung perkantoran. Total dari properti yang dirusak olehnya 260 miliar, tolong kalian ganti rugi. Kata seorang pria parubaya yang menjabat sebagai kepala departemen logistik lengkap dengan jas dan sepatu kulitnya. Baik, aku ganti. Terima kasih untuk kalian, tidak melukai putraku, terima kasih kalian sudah menghargai keluarga Zhu kami. Selama kita semua baik-baik saja, berapapun aku akan menggantikannya. Pria itu terkejut dengan angka-angka yang ada di daftar, dan dengan wajah memucat tanpa henti meminta maaf kepada kepala departemen. Putranya memang terlahir dengan temperamen seperti ini, tak peduli orang sehebat apa dia tidak takut untuk melawannya, masalah yang dia sebabkan di kamp sudah tak terhitung. Awalnya berpikir, mungkin anaknya bisa sedikit lebih sadar diri setelah dikirim ke kamp militer, tapi malah hampir saja dikirim ke penjara militer. Raut wajahnya tampak suram, dia segera mengeluarkan pena Montblanc, lalu melirik putranya yang galak itu, hatinya tampak sedih. Orang seperti apa yang bisa mengendalikan putra kesayangannya ini?
Jika ada, dia bersedia memberinya uang 200 triliun. Bab 143, Ardam. Kak, orang yang mau kamu cari, jangan-jangan adalah putra keluarga Lei si Ardam. Dia adalah orang yang sangat narsis, kamu merasa dia benar cukup berkualitas untuk bergabung dengan kita. Di sisi ini, Gilson, Tommy, Leo, dan Susie telah mengendarai mobil memasuki jalan tol. Melihat Gilson yang menyetir, mengarahkan mobil ke arah kota Sangrao, Susie tak tahan untuk bertanya. Memang benar dia. Gilson tersenyum, perlahan menganggukkan kepala, aula perak, kekuatannya tidak bisa tergolong dalam salah satu 12 dewa emas, bahkan di dalam kalangan persilatan Jianghu kedudukannya hanya bisa mendapat peringkat ke-30. Tapi Ardam mempunyai bakat yang sangat terampil, tidak hanya menjadi master tingkat dewa, bahkan lebih juga adalah seorang jenius dalam bidang senjata api dan bahan peledak. Aku adalah tentara bayaran, sangat memerlukan orang berbakat seperti ini. Orang berbakat ini, aku sudah pernah mendengarnya saat berada di luar negeri, aku selalu ingin merekrutnya, sayangnya tidak ada kesempatan, kali ini sudah ada kesempatan, aku pasti harus merekrut dia ke dalam tim kita. Tapi dia sudah masuk ke dunia hiburan, di dunia hiburan dia adalah berondong manis yang sangat terkenal, dan dia terlalu lemah lembut, aku tidak suka. Dia juga sepertinya masih ada ikatan pernikahan dengan Navier, Navier juga sangat tidak suka dengan calon suaminya ini, kata Susie. Tidak berpengaruh, aku akan membinanya baik-baik, kata Gilson sambil tersenyum. Saat ini, tim Gilson sudah mempunyai Leo sang penembak jitu, Susie sang penyerbu, jikalau Ardam bergabung dengan mereka, sangat cocok untuk menjadi sang peledak mereka. Dan ini juga seorang jenius yang sanggup sering menciptakan berbagai macam senjata api dan bahan peledak. Dari kota Sen sampai kota Sangrao total jarak adalah 1990 km, jarak tempuh mobil kira-kira 12 jam, ingin mendapatkan bayaran yang bagus maka harus membuat pengorbanan, demi merekrut anggota tim yang cocok, Gilson juga tidak kenal lelah. Saat tiba di kota Sangrao, sekitar jam 12 malam lebih. Gilson sudah memperkirakan Ardam sedang berada di rumah, bersama Susie, Leo, Tommy, mereka mencari satu penginapan untuk beristirahat, menunggu hari kedua untuk langsung berkunjung ke kediaman Ardam. Keesokan harinya jam 9, Gilson membawa Susie, Leo dan Tommy pergi ke kediaman Ardam, baru berjalan sampai pintu villa kediaman Ardam, telah terlihat satu mobil mewah Aston Martin secara perlahan keluar dari dalam kediaman Ardam, segerombolan perempuan cantik mengerumuni mobil mewah tersebut, di tangan mereka membawa seikat bunga besar, bersama banyak wartawan mengerumuni dan menghalang mobil mewah tersebut, para perempuan cantik itu tidak hentinya berteriak, para wartawan juga tidak berhenti mengambil gambar dengan kamera mereka. Di saat suara teriakan para perempuan itu terlalu hangat, mobil mewah pun berhenti secara perlahan, seorang pria muda dengan tuxedo putih dan mengenakan kacamata hitam perlahan keluar dari mobil. Melihat ratusan perempuan cantik mengerumuni mobil mewahnya sendiri, dari wajahnya pun terlihat senyuman jahat, para fans terlalu hangat, benar-benar tidak sanggup ditolak. Dia melepas kacamata hitam dari wajahnya dan menebarkan pesonanya, mengeluarkan tampang yang sangat tampan, juga melepaskan jas luar putihnya dan melemparnya secara ringan, memperlihatkan kedua lengan yang kuat dan tato berbentuk bom, menerima satu persatu buku kecil dari tangan para perempuan cantik itu dan menandatanganinya. Ardam, aku cinta kamu. Ardam, kamu adalah suamiku selamanya, aku ingin melahirkan seorang anak untukmu. Ardam tak bergentar, terus bergemuruh, Ardam, kamu yang terhebat. Para perempuan cantik tak berhenti menjerit secara gila, ada yang merebut jas yang dibuang oleh Ardam, menciumi bau parfum Givenchy yang wangi di baju itu dan bau tubuh Ardam yang penuh dengan hormon maskulin, langsung berteriak histeris dan pingsan seketika. Para kekasihku, kalian harus mengutamakan keselamatan, boleh mengejar artis, tapi harus semampunya saja. Ardam langsung memperdulikan para fansnya, di waktu yang sama juga berpose, memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk memotret dirinya yang tampan. Dialah pangeran dari aula perak kota Sangrao, pesilat tangguh master tingkat dewa dasar, Ardam. Karena terlahir dengan wajah yang tampan, juga memiliki seni bela diri yang hebat, saat ini dia telah dikontrak oleh perusahaan hiburan nomor 1 di China, dan sedang diciptakan menjadi artis baru yang tiada taranya. Dia mencintai penggemarnya, tidak ada gosip-gosip gelap, dan menyukai pekerjaannya sebagai tokoh masyarakat, baru berkembang di dunia hiburan setahun, sudah memiliki puluhan juta penggemar setia, film larisnya sudah bisa sebanding dengan banyak artis-artis papan atas. Tidak menduga Ardam bisa dikerumuni begitu banyak penggemarnya, Gilson sama sekali tidak bisa mendekatinya. Dia baru berusaha mendorong dua perempuan cantik, sekumpulan perempuan lainnya langsung marah seketika dan menoleh ke arahnya, kakak tampan, bisakah untuk tidak berdesak-desakan dengan kami? Kita semua fansnya, bolehkah untuk ada sedikit prinsip penggemar? Tidak tahukah untuk mendahulukan yang pertama datang? Ingin tanda tangan Ardam boleh, tapi tolong kamu antri, bisa?
Aku adalah saudara Ardam, aku adalah kakaknya. Jilson langsung berkata. Kami semua adalah saudara Ardam juga, kami adalah adik perempuannya dan juga istrinya. Para perempuan langsung memandang rendah dirinya. Kakak, Ardam ini terlalu terkenal, lebih susah didekati dibanding dengan senior kuat yang jarang ditemui. Leo sudah tidak sanggup lagi didesak oleh para perempuan itu, baru sedikit mendekati Ardam, langsung didorong kuat oleh penggemarnya. Temperamennya juga tidak baik, beberapa kali tidak bisa mendekati Ardam, dalam hatinya sudah mulai kesal. Kalian semua minggir, ayahku adalah Kaisar Zein, kami mencari Ardam ada hal penting. Susi berpostur tubuh pendek, dia lebih sulit mendekati Ardam dibanding dengan Leo, Jilson, dia baru menyusup ke dalam kerumunan penggemar Ardam, kepalanya langsung bertabrakan dengan para payudara besar penggemarnya, dan dagu runcing dari para perempuan cantik ini, bahkan masih belum bisa bertemu Ardam, dia telah didorong keluar duluan karena terlalu banyak orang dan berteriak kesal. Wanita jalang, kami tidak peduli ayahmu adalah Kaisar Zein atau Kaisar Li, meskipun ayahmu adalah nomor satu di China, dia juga harus antri. Para perempuan cantik itu langsung memakinya. Tidak terpikirkan begitu sulit mendekati Ardam, Jilson berpikir sebentar lalu perlahan mundur 2 langkah. Kakinya secara ringan menyentuh tanah, secara cepat dia melompat tinggi. Di saat tubuhnya berputar di langit, dia langsung menembus semua penggemar itu dan muncul di depan Ardam. Untuk mendekati artis terkenal seperti Ardam ini, dia terpaksa mengeluarkan keunggulannya sebagai seorang prajurit. Ardam sedang dengan sabarnya memberikan tanda tangan ke para penggemarnya, di satu sisi tanda tangan di satu sisi di depan kamera, berfoto dengan penggemarnya. Melihat Jilson yang tiba-tiba muncul di depannya, dia terdiam sejenak. Jilson, aku adalah putra keluarga Lu dari kota Gangnam, kakak sepupu dari Navier, aku ada urusan mencarimu. Jilson memanfaatkan suasana sekitar yang hening sejenak, langsung berkata kepada Ardam. Kamu adalah putra keluarga Lu dari kota Gangnam. Ardam melihatnya dengan terkejut. Betul, Jilson menganggukkan kepala. Yang meninggalkan rumah saat berumur 18 tahun, yang sekarang sudah sangat terkenal di luar negeri, sebagai ketua dari 4 raja tentara, sang penguasa dari Laut Karibia, Jilson. Tanya Ardam. Kamu mengetahuiku. Tatapan mata Jilson tampak senang, dan sedikit terkejut melihat Ardam. Dalam hati berpikir Ardam telah mengetahui identitasnya, maka sudah sangat mudah baginya dengan identitas dirinya mengundang Ardam untuk membantu, Ardam seharusnya akan bergabung di tim mereka dengan santai. Tentu tahu, aku sering berlibur di luar negeri, aku adalah calon suami Navier, kamu adalah kakaknya Navier, tentu juga adalah kakakku. Saat mendengar ketenaranmu di luar negeri, aku sangat bangga kepadamu. Ardam mengeluarkan senyuman, dengan mata yang bersinar melihat ke arah Jilson. Kalau begitu, bisakah kamu? Tanya Jilson. Masalah kecil, aku bersedia. Kata Ardam dengan cepat. Aku tahu kamu pasti akan menyetujuinya. Jilson tersenyum. Tanda tangan saja, ini tidak ada apa-apanya. Ardam tersenyum lagi, secara ringan menarik jas Jilson, dan menuliskan tanda tangan artisnya di bagian dada di atas kemeja putihnya. Tanda tangan. Jilson langsung terdiam sejenak. Iri sekali, dia bisa mendapatkan tanda tangan Ardam di bajunya. Melihat ini, banyak penggemar perempuan langsung menjerit. Seorang penggemar perempuan, dia langsung menarik baju luarnya sendiri, menunjukkan baju lengan pendek putihnya dan menjerit ke arah Ardam, Ardam, bisakah kamu juga memberikanku tanda tangan? Ardam, aku juga mau. Satu lagi penggemarnya yang menjerit. Aku juga mau. Para penggemarnya langsung kembali mendorong keluar Jilson lagi. Di saat Jilson kembali lagi didorong keluar, Leo dan Tommy melihat tanda tangannya di atas kemeja putihnya, juga terdiam sejenak, Susi tidak tahan untuk berkedip mata berkali-kali, dan berkata, Kak, Ardam tanda tangan di atas bajumu. Hati Jilson penuh dengan perasaan rumit yang tidak terungkapkan. Bab 144, Permintaan Tommy. Sudah-sudah, teman-teman penggemar yang aku cintai, aku masih ada satu film yang perlu disyuting, waktunya sudah hampir tidak sempat. Sedangkan tadi malam aku hanya tidur 2 jam, semalaman berusaha menghafal naskah, melatih aktingku. Aku tidak bisa memberikan kalian tanda tangan lagi, namun aku membuat beberapa hadiah kecil untuk kalian. Ini adalah jepitan gambar khususku, di atasnya bukan hanya ada fotoku, masih ada tanda tanganku loh. Aku mencintai kalian, aku harap kalian semua untuk mendukung film baruku, Listen to the Wind and Rain Overnight. Di sini, Ardam tiba-tiba mengeluarkan banyak jepitan dan melemparnya ke langit, mata para penggemar langsung bersinar, menyerbu dan merebut jepitan yang dilemparnya. Mencari kesempatan, Ardam langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya. Penggemar ini, menyusahkan juga, tapi aku suka mereka. Senyumannya terlihat sangat senang.
Kak, Ardam telah pergi. Melihat Ardam pergi, tatapan mata Leo langsung berubah. Aku akan langsung pergi menangkapnya, kata Susi. Tidak baik, yang kita inginkan adalah Ardam bergabung dengan kita, namun tetap harus dia sukarela sendiri. Jika tanpa persetujuannya, dan kita menangkapnya, apa bedanya dengan perampok? Lebih baik biarkan dia pergi dulu, kita ikuti dia dengan mobil, lalu cari kesempatan untuk berbicara lagi dengannya, kata Gilson. Baik, ayo kita segera mengejar dia. Tommy, kenapa kamu diam saja? Leo menarik kuat Tommy yang sedang melamun. Setelah di dalam mobil, Tommy baru perlahan berbicara. Kedua matanya bersinar, dengan penuh kagum melihat mobil Ardam yang berada di depan, kemudian dengan Gilson, Leo dan Susi berkata, sungguh tidak menyangka, ikut dengan kalian, bisa bertemu dengan Ardam, artis paling terkenal saat ini. Kalian tahu dia siapa? Dia adalah Ardam, artis idola paling terkenal di China saat ini, ketenaran namanya hampir mengimbangi raja artis se-Asia. Kak, kamu bahkan bisa mendapatkan tanda tangan di baju Ardam, sungguh iri sekali, bisakah kamu memberikan tanda tangan baju ini kepadaku? Tommy tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang serak dan berteriak. Melihat Tommy yang seperti ini, Gilson, Leo dan Susi. Kira-kira 1 jam setelah itu, Gilson menyetir mobil mengikuti Ardam tiba di kota perfilman lokal. Mereka melihat Ardam telah bertemu dengan seorang artis perempuan yang cantik, 2 orang sedang berunding tentang skenario yang akan disyuting nanti. Gilson baru berjalan ke depan sedikit, langsung ditahan oleh banyak orang. Kalian ini mau berbuat apa? Penggemar yang mengejar artis. Ardam sedang beradu akting dengan Evanna, yang bukan anggota kru tidak boleh mendekat. Kami bukan penggemar yang mengejar artis, kami adalah saudaranya Ardam. Oh iya, siapa di antara kalian sebagai manajer Ardam? Kata Gilson lalu tiba-tiba bertanya. Aku, kenapa? Seorang perempuan parubaya yang mengenakan baju trendy dan kacamata hitam duduk di samping, mendengar Gilson mencari manajer Ardam, dia pun mengeluarkan suara dengan ringan. Aku keluar 2 triliun, membeli Ardam, kata Gilson. Kamu mau keluar 2 triliun? Untuk membeli Ardam, manajer itu langsung berdiri. Seluruh anggota kru terkejut. Saat di luar negeri, Gilson juga pernah bertemu banyak artis ternama, dia paham aturan di dunia artis. Ardam sekarang ini masih artis China yang tengah naik daun, jika dia ingin mendekati Ardam, dan membuat Ardam bergabung dengannya, dia hanya bisa mengikuti aturan dunia artis ini, terlebih dahulu membeli Ardam lalu baru berbincang tentang kerjasama. Saat ini dia mempunyai 24 triliun, menghabiskan 2 triliun untuk membeli Ardam hanyalah masalah kecil saja. Manajer itu langsung setuju membiarkan Ardam bertemu dengannya. Saat Ardam baru selesai syuting 1 adegan dengan Evanna, manajer itu langsung membawa Ardam ke hadapannya. Ardam, kamu benar-benar tahu siapa aku? Di ruang istirahat, Gilson duduk di atas sofa dan melihat Ardam dengan tidak berdaya. Tahu, kamu adalah Gilson yang terkenal dari luar negeri, tuan muda ketiga dari keluarga Li yang juga adalah salah satu dari 10 keluarga terkaya di China, putra pangeran dari keluarga Lu yang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin. Ardam berkata dengan raut wajah yang menggemaskan. Jadi, kamu tahu, aku menghabiskan 2 triliun membeli kamu untuk apa? Tanya Gilson. Kak, kamu membuka perusahaan hiburan, ingin mengundangku untuk berakting? Tanya Ardam. Bukan, tapi untuk tentara bayaran, kamu mempunyai bela diri yang kuat, dan juga seorang pencipta bahan peledak yang jenius. Aku merasa kamu bekerja di dunia hiburan ini sangat menghamburkan bakatmu. Aku ingin mengundangmu menjadi tentara bayaran, bergabung dengan timku, menjadi seorang master yang terkenal di luar negeri. Kata Gilson. Manajer ada apa ini? Kamu ingin menjualku kepada organisasi tentara bayaran? Ardam perlahan telah paham dengan perkataan Gilson, sedikit berkerut dan melihat ke arah manajernya. Manajernya juga tidak menduga, Gilson menggunakan 2 triliunnya membeli Ardam untuk menjadi tentara bayaran. Raut wajahnya langsung berubah, berkata terhadap Gilson, "Halo tuan, apakah dirimu sedang bercanda? Ardam kami ini juga adalah tuan muda keluarga kaya, dia terlahir dengan tampan, dari kecil sudah memiliki bakat berakting, tidak berbicara tentang keluarganya mempunyai uang, hasil akting dia setiap tahun juga bisa menghasilkan 2 hingga 4 miliar, bagaimana kamu bisa membiarkan dia menjadi tentara bayaran? Pekerjaan ini Ardamku tidak sanggup melakukannya, silahkan kamu mencari master lain-lainnya." Ardam, sepertinya kamu berakting sampai bodoh. Dia adalah putra pangeran keluarga Lu, Gilson, aku adalah putri Kaisar Zein, Susi, berani sekali kamu melihat kami dan tidak ada reaksi apapun, kamu berani untuk tidak memandang kami di matamu. Para penggemar itu memujamu, apa kamu sungguh menganggap dirimu adalah artis besar? Kamu harus tahu, di mata kami kamu sebenarnya bukan apa-apa, aku sekarang memerintahmu untuk bergabung dengan kami, jika kamu tidak mengikuti, jangan salahkan aku Susi tidak sungkan.
Susi langsung berdiri, satu genggaman langsung menangkap lengan Ardam. Susi, aku tahu kamu adalah putri Kaisar Zein, kamu adalah master tingkat dewa, tapi itu juga kenapa? Aku juga adalah seorang master tingkat dewa nomor 1, aku juga mempunyai seni bela diri sungguhan. Jika melawan, aku juga tidak pasti kalah darimu, tolong kamu untuk jangan menggunakan kekerasan padaku. Pandangan mata Ardam langsung menjadi dingin. Kamu adalah seorang prajurit, kenapa kamu tidak menjadi seorang seni bela diri tangguh, malah menjadi artis di dunia hiburan, apa kamu gila? Susi sudah hampir gila dibuatnya. Dalam hati berpikir Ardam ini memang benar sulit dihadapi, bukan hanya adalah tokoh masyarakat yang ternama, tapi juga adalah seorang master tangguh. Keras ataupun lembut tidak mempan, kecuali dia sukarela, jika tidak, siapapun tidak akan bisa memaksa kehendaknya. Aku memang adalah seorang prajurit, tapi aku lebih suka berakting, keluargaku keluarga Lei, adalah keluarga pabrik militer yang bertanggung jawab menciptakan senjata untuk Departemen Militer China, namun aku tidak ada niat untuk mewarisi urusan keluarga, hanya ingin melakukan usaha yang kusukai. Sedangkan usaha yang kusukai, juga telah disetujui oleh kedua orang tuaku. Bahkan mereka saja tidak memintaku mewarisi urusan keluarga seni bela diri, atas dasar apa kalian memintaku? Mohon maaf, aku tidak ingin menjadi tentara bayaran, hanya ingin berakting dan membuat karya yang lebih bagus untuk membalas para penggemarku. Ardam cemberut, menatap Susi dengan pandangan mata yang kurang hormat. Ardam, kamu sungguh tidak bersedia bergabung dengan kami. Tidak bersedia menjadi tentara bayaran. Jilson mengkerutkan keningnya. Maaf, aku mencintai penggemarku. Ketampanan Ardam memang memikat, kulitnya yang putih dan sempurna, kelopak mata berwarna merah muda yang natural, serta ketampanannya sudah mendekati siluman, mampu memikat wanita di mana saja. Dengan pandangan memandang rendah melihat ke arah Jilson, langsung menghempaskan lengannya, lalu membawa manajernya meninggalkan ruangan istirahat. Kapten, Ardam ini sepertinya benar-benar sangat menyukai akting, dia sama sekali tidak ingin menjadi seorang prajurit. Kita susah payah mencari orang yang cocok untuk bergabung dengan kita, tapi dia sama sekali tidak ingin bergabung, bagaimana ini? Leo menyalakan sebatang rokok, berpikir dengan mengerutkan kening. Semua manusia pasti ada kelemahannya, jika aku Jilson telah suka dengan dia, aku tidak percaya aku tidak bisa mengiyakannya. Jilson juga menyalakan sebatang rokok, mengerutkan kening sambil melihat bayangan punggung Ardam. Kak, kamu harus membuat Ardam ke sisi kita. Ardam adalah artis yang paling aku kagumi saat ini, terpikir untuk bisa menjadi rekan dengan Ardam, dalam mimpi pun aku tidak tertahankan untuk tertawa. Aku terlalu menyukainya, mohon padamu untuk harus membuatnya ke sisi ini. Tommy dengan wajah penuh kagum melihat bayangan punggung Ardam, dia bahkan tidak pernah memandang Jilson dengan pandangan kagum seperti ini. Jika aku bisa menjadi teman baik dengan Ardam, pamer di kalangan teman-temanku, pasti bisa menggetarkan seluruh lingkaran pertemananku. Iya, iya. Jilson tak berkutik dan mengerutkan keningnya lagi. Bab 145, dapatkan dia. Jilson merupakan orang yang sangat gigih. Apapun barang yang dia inginkan, harus didapatkan. Dia direndahkan oleh keluarganya, dan memilih untuk membuka usaha di luar negeri. Monica mengira dia masih orang yang sama seperti dulu, jadi Monica tidak suka kepada dia. Dan dia memutuskan untuk membuat Monica jatuh cinta kepadanya. Sekarang dia ingin mendapatkan Ardam untuk menjadikannya sebagai rekan setim. Jika tidak mendapatkan Ardam, maka dia tidak ingin meninggalkan dari Jiangqi. Setelah ditolak oleh Ardam, dia mengajak Susi, Leo, Tommy untuk tinggal di sekitar kota film dan televisi selama 3 hari. Setiap hari, dia memikirkan cara untuk mendapatkan Ardam. Tommy merupakan penggemar Ardam, setiap hari dia mendesak Jilson untuk mendapatkan Ardam karena dia berharap dapat berteman dengan Ardam. Siang hari ini, Tommy mendesak Jilson lagi. Sepertinya dia telah diracuni oleh Ardam. Jika dia tidak bisa berteman dengan Ardam, dia akan kelihatan lebih sedih daripada Jilson. Dia sangat suka makan, dan suka minum 2 botol bir setiap kali dia makan. 3 hari belakangan ini, dia tidak makan banyak dan berat badannya turun dari 210 kg menjadi 207 kg. Kakak, di hatiku kamu adalah orang yang serba bisa. Ardam kalah dari segala sisi keuangan, kekuatan dan kemampuanmu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya? Tommy menghela nafas. Diam, dasar babi gendut. Kamu nggak berhak merendahkan kemampuan Jilson. Kamu sekarang sudah merasa hebat. Kalau kamu berani sekali lagi seperti itu, hati-hati saja aku akan memotong lidahmu. Susi langsung menegur Tommy. Potong saja, lagian jika tidak bisa berteman dengan Ardam, aku juga tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Susi, kakakmu memberiku harapan. Harusnya dia tidak usah memberiku harapan, jika ujungnya membuatku kecewa. Ah, tidak bisa berteman dengan Ardam, membuatku sedih. Tommy menghela nafas.
Kamu terlalu mengidolakan Ardam, apa baiknya dia? Susi sengaja berbicara seperti itu kepada Tommy. Dia sedih melihat Tommy tidak nafsu makan hanya karena Ardam. Ardam sepertinya juga bukan artis yang luar biasa, cuma belakangan ini tiba-tiba saja terkenal. Aku dan Navier kurang suka dengannya. Kalau ingin berteman dengan artis, aku bisa mengenalkanmu artis yang lebih banyak. Tidak, aku hanya suka Ardam. Tommy menghela nafas. Kamu suka sama lelaki? Susi terkejut. Mana mungkin aku suka sama laki-laki? Aku suka Ardam karena dia terkenal dan tampan. Aku suka dia hanya sebagai penggemar. Ah, aku tidak menyangka ternyata Navier merupakan calon istri dari Ardam. Tiba-tiba saja, aku iri dengan Navier, aku ingin menjadi calon istri Ardam juga. Tommy menghela nafas. Tommy, tadi kamu bilang mengapa kamu bisa suka Ardam? Tanya Jilson. Karena dia terkenal dan tampan. Sekarang di China Entertainment dia paling tampan dan lebih terkenal dari seniornya. Aku merasa jika dia memakai baju wanita, mungkin akan lebih cantik daripada wanita. Ucap Tommy. Aku mengerti. Jilson perlahan-lahan tersenyum. Aku sudah tahu bagaimana cara mendapatkan Jilson, aku sudah tahu kelemahannya. Malam hari, Jilson tiba-tiba saja membawa sekumpulan penggemar wanita masuk ke kota film dan televisi. Dia adalah orang yang memiliki kekayaan sebanyak 36 triliun. Membawa sekumpulan penggemar wanita ke kota film dan televisi hanya masalah kecil baginya. Sekarang Ardam sedang syuting drama bersama seorang artis wanita bernama Wenis. Jilson tidak mencarinya lagi setelah dia menolaknya. Dia melihat Jilson membawa sekumpulan penggemar ke dalam studio, dan berpikir dalam hati apa yang akan dilakukan oleh Jilson. Dia hanya mencintai para penggemarnya dan tidak akan pernah melakukannya dengan Jilson. Wenis, bahkan jika butuh 9 hari untuk menangkap bulan dan pergi ke laut dalam untuk mengambil es, aku juga akan menyembuhkan lukamu. Dari seluruh dunia ini, aku hanya mencintaimu seorang. Ardam sedang bermain drama dengan Wenis. Saat ini, dia sedang mengenakan kostum tradisional dan memeluk Wenis dengan erat. Tuan, lepaskan aku, ucap Wenis. Ardam sangat tampan, lebih tampan daripada di televisi. Wenis juga lumayan, dia terlihat cocok dengan Ardam. Aku sangat mencintai Ardam. Sekumpulan penggemar wanita sedang berdiri di sana sambil berbicara pelan. Mereka sangat senang melihat idolanya, mereka merasa Ardam sangat tampan dan ingin menjadi wanitanya. Mendengar pujian dari para penggemarnya, Ardam sangat senang. Adanya dukungan dari para penggemarnya, membuat rasa lelahnya terbayar. Tommy tidak berhenti memotret Ardam, dan terus mengirim WeChat momen. Aku merasa aktingnya berlebihan, membuatku merinding. Susi memegang kedua lengannya sambil tertawa. Dia itu idola, bukan aktor. Dia tidak bisa sebanding dengan seniornya. Jilson menyalakan sebatang rokok sambil tertawa. Setelah mendengar komentar Susi dan Jilson, Ardam tidak bisa menahan amarahnya. Dia terus melihat ke arah Susi dan Jilson, menahan rasa ketidaknyamannya dan terus memandang Wenis yang ada di pelukannya sambil berkata, dia membuatmu terluka, aku harus membuatnya merasakan hal yang sama. Janji kepadaku, jangan balas dendam. Wenis menangis. Pef. Susi tidak bisa menahan tawanya, wajah putih kecilnya itu terlihat sangat lucu saat ini. Dia menahan senyum di wajahnya dan menutupi mulutnya berkata, akting Ardam membuat orang tertawa dan merinding. Mau bagaimana lagi? Dia kan tampan, hanya butuh menjadi tampan saja sudah cukup. Ardan tertawa. Kalian datang ke sini untuk apa? Apakah kalian tahu kalau studio ini tidak mengizinkan orang lain untuk masuk? Aku tidak menghentikan kalian jika kalian ada urusan, tapi tolong jangan mengganggu akting aktor kami. Direktur langsung tidak senang dan langsung meminta berhenti, menatap Jilson dan Susi dengan pandangan tidak senang. Maaf, kita tidak ada niat untuk mengganggu. Kita hanya mengatakan yang sebenarnya saja, silahkan kalian lanjut akting. Jilson langsung meminta maaf. Ardam, kamu tidak ada masalah kan? Direktur mengerutkan alisnya berkata kepada Ardam. Aku tidak masalah. Ardam berbicara sambil menahan rasa tidak senangnya. Sangat cepat, Ardam dan Wenis terus melanjutkan aktingnya. Kali ini Ardam meneteskan air matanya, dan melihat Wenis yang ada di pelukannya menutup kedua matanya. Air matanya terus mengalir dan jatuh di muka Wenis. Sedangkan Susi dan Leo langsung tertawa, dan Jilson juga tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir. Dasar kalian para setan, benar-benar cari mati. Ardam sangat marah, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia memakai kostum perang, dan tiba-tiba saja matanya memancarkan cahaya hitam. Dia mengayunkan pedangnya ke Jilson dan datangnya energi gelap dari pedangnya. Mereka tidak berani meremehkan energi pedang dari master tingkat dewa. Jilson segera mengangkat tangan kanannya dan menggerakkan jari telunjuknya pelan.
Sebuah pusaran hitam muncul di depannya, dengan cepat dia menahan energi pedangnya. Ardam tidak ingin berakting lagi, langsung melepaskan pelukan Wenis, dan mengambil pedang mainan mengarah ke Jilsen, melompat tinggi dan menikam Jilsen dengan pedang. Drama yang lemah, Jilsen hanya tertawa dan jari telunjuknya mengarah ke pedang Ardam. Terdengar suara patahan, Ardam mematahkan pedangnya. Jilsen, apa yang ingin kamu lakukan? Ardam melempar pedangnya, dan menatap Jilsen dengan tatapan tajam sambil berteriak. Aku hanya ingin kamu melihat aslinya saja. Jilsen tertawa. Aslinya, dahi Ardam memar, dia paling benci orang lain mengganggunya saat akting. Coba kamu tanya para penggemarmu, apa alasan mereka suka kamu? Jilsen minat ke arah para penggemar. Apa yang kalian suka dari aku? Ardam bertanya. Para penggemar semuanya terkejut, mereka tidak mengira bahwa Ardam akan marah. Mereka tidak kepikiran bahwa Ardam ternyata seorang master. Para penggemar melirik ke arahnya, salah satu penggemar berbicara, suka karena kamu terkenal dan tampan. Sekarang di China kamu paling terkenal, jika kita bisa mendapatkan tanda tanganmu, semua orang bakal iri dengan kita. Tetapi kita juga suka dengan penampilanmu, kita merasa kamu adalah orang paling tampan di China, bahkan artis luar negeri juga kalah denganmu. Benar, kamu sangat tampan, bisakah kamu jangan marah? Ekspresimu saat marah sangat seram. Ucap seorang penggemar ke Ardam. Mereka hanya suka kamu karena kamu terkenal, tampan. Kalau kamu tidak tampan, mungkin saja kamu tidak akan pernah punya penggemar. Jilsen tersenyum. Apa? Ardam mulai memandangnya dengan tatapan tajam. Ardam, kamu harus ingat. Aku tidak mendiskriminasi orang yang bekerja di bidang seni, tetapi kita adalah seniman bela diri dan lebih baik kita melakukan hal yang berhubungan dengan bela diri. Tidak ada bunga yang selalu mekar, tidak ada orang yang selalu baik. Kamu sekarang masih muda jadi masih tampan, semua orang menyukaimu. Tetapi jika suatu saat kamu sudah tua, atau sudah menjadi jelek, sepertinya sudah tidak ada penggemar yang menyukaimu. Lagi pula, kamu juga tidak mempunyai penggemar yang begitu banyak. Penggemar yang tertarik padamu hanya beberapa perempuan dan laki-laki muda. Kamu masih tidak bisa membuat satu kota China menyukaimu kan? Lagian aku sudah melihat, kamu punya banyak haters kan? Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Mereka bilang kamu seperti wanita. Aku tidak mengerti, kamu seorang lelaki yang gagah, mengapa membuat dirimu sendiri didandani seperti wanita? Kelihatannya seperti banci. Jilsen tertawa. Jilsen, kamu tidak usah bicara lagi. Tubuh Ardam mulai gemetar. Sekarang kamu memakai riasan, apakah kamu berani menghapus riasanmu? Apakah kamu berani membiarkan orang-orang melihat wajahmu yang asli? Apakah kamu berani membuat dirimu terlihat jelek? Apakah kamu berani bilang bahwa aktingmu bagus? Kamu sangat percaya diri walaupun kamu sangat jelek, tetapi apakah para penggemarmu akan tetap menyukaimu? Jilsen tetap berbicara. Jilsen, diam. Ardam tiba-tiba saja berteriak. Tatapan Ardam sangat tajam, dan para penggemar yang sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, Ardam meneteskan air matanya dan memandang Jilsen dengan tersiksa sambil berbicara, menjadi seorang artis, aku memiliki banyak tekanan. Aku takut aktingku tidak baik, setiap hari aku berlatih selama 18 jam, hanya tidur selama 2-3 jam. Aku takut jika aku menjadi gemuk, penggemarku tidak menyukaiku lagi. Aku tidak pernah berani mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Aku tidak bebas, tidak punya kehidupan pribadi, tidak berani makan dengan teman wanita, tidak berani menerima kebaikan wanita, dan tidak berani duduk di mobilnya. Aku juga harus diledekin oleh para haters dan media sosial. Aku tidak berani mengubah rambutku sendiri. Seringkali saat ingin berbicara lebih aku harus memikir terlebih dahulu, aku takut salah bicara dan penggemarku tidak menyukaiku lagi. Aku sudah sangat lelah, sangat tertekan. Mengapa kamu masih ingin memberiku tekanan? Aku hanya menyukai akting, menyukai menjadi artis. Aku tidak menyukai menjadi seorang bela diri, mengapa kamu memaksaku untuk bergabung dengan kalian? Ardam duduk di lantai, dan menutup mukanya dengan tersiksa. Karena kamu seorang bela diri, kamu adalah seorang jenius. Kamu dilahirkan di keluarga yang memiliki senjata api dan kamu memiliki kemampuan alami untuk menciptakan senjata api. Kamu jelas bisa mengandalkan bakatmu, tetapi mengapa kamu malah mengandalkan wajahmu untuk mencari uang? Ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat, kamu sudah punya tunangan. Jika kamu sudah menikah, kamu akan kehilangan banyak penggemar kan? Jilsen menatapnya dengan dingin. Aku tidak mau menikah, demi karir seniku. Aku lebih baik tidak menikah selamanya. Ardam berteriak kencang. Apakah ayahmu akan menyetujuinya? Jilsen bertanya. Dia tidak akan menyetujuinya, aku satu-satunya anak lelaki di keluarga Lei. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan izinnya untuk berakting. Jika aku tidak menikah, dia akan menghancurkan karirku. Ardam berkata dengan sedih.
Dilihat dari kemampuanmu, kamu harusnya bisa menjadi artis di dunia nyata. Mengapa kamu harus hidup di dunia palsu ini? Di dunia palsu ini kamu harus berhati-hati, takut jika semua orang akan membencimu. Jilson bertanya. Artis di dunia nyata, Ardam bertanya. Bergabunglah denganku di kompetisi seni bela diri nasional. Kita bersama-sama mengalahkan semua orang, dan menjadi peringkat 1 di bela diri nasional. Kita akan dihormati oleh orang-orang, meskipun tidak punya penampilan, meskipun sudah tua, meskipun orang yang sudah mempunyai anak, kita akan tetap menjadi artis yang disukai dan dihormati oleh orang-orang. Dilihat dari kemampuanmu, kamu mempunyai kemampuan untuk menjadi artis di dunia nyata. Mengapa kamu harus menjadi artis di dunia palsu? Jilson berbicara pelan. Bergabung dalam kompetisi seni bela diri nasional. Benar, kompetisi seni bela diri nasional. Jika aku bisa menjadi juara di kompetisi seni bela diri nasional, aku dapat dianggap mempunyai medali emas kan? Kalau aku bisa menjadi juara kompetisi seni bela diri nasional, dilihat dari kemampuanku, aku bisa mempunyai banyak penggemar, bukan? Ardam berpikir. Benar, temani aku di kompetisi seni bela diri nasional. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu ingin. Kamu juga bisa mengembangkan sifat yang harus dipunya oleh seorang lelaki sejati. Jilson berbicara. Jika begitu saat kamu balik ke dunia entertainment, kamu sudah bisa menjadi seorang aktor dan artis. Tidak usah melihat pandangan orang lain. Ardam tidak tahan melihat ke arah penggemarnya. Ardam, kamu tidak boleh mendengar omongan lelaki ini. Remunerasi film ini adalah 200 juta. Jika kamu melanggar kontrak, kamu harus membayar kompensasi sebanyak 2 triliun. Direktur tidak menyangka bahwa Ardam tergoda, dan direktur mulai khawatir. Aku akan membayar kompensasinya. Ardam tertawa dan langsung mengeluarkan sebuah kertas dan menulis 2 triliun. Dia adalah putra dari Aula Perak di Jiangqi, dan keluarganya bertanggung jawab atas pengembangan dan bisnis manufaktur pabrik militer China. Dia butuh uang. Bersambung.